Dia menciumnya di malam hari, memeluknya, merabanya dan mengelus rambutnya yang indah dan cantik. Namun ternyata di balik itu semua, terdapat rahasia yang sangat kelam di suatu hari. Hujan Jakarta tak pernah benar-benar reda di bulan Desember. Ia datang seperti kutukan, dingin, tak kenal ampun, dan selalu meninggalkan jejak lumpur di mana-mana. Di balik kaca mobil dinas Toyota Alphard berplat merah, Komisaris Arya Wijaya, 50, menatap lampu lalu lintas yang berubah merah. Wajahnya penuh garis, bekas puluhan tahun mengungkapkan rahasia, kekerasan, dan pengkhianatan. Rambutnya mulai memutih di pelipis, tapi matanya masih tajam, seperti baja yang tak pernah tumpul. Di kursi belakang, seorang tersangka korupsi, mantan kepala dinas daerah, terisak pelan. Tangannya diborgol, jas mahalnya kusut, wajahnya pucat pasi. Kau pikir uang bisa menyelamatkanmu selamanya? Tanya Arya, suaranya berat, serak karena rokok dan kelelahan. Pria itu tak menjawab. Ia hanya menunduk. Arya tak menoleh. Ia sudah terlalu tua untuk menikmati rasa takut. Dulu, mungkin. Tapi sekarang, dia hanya merasa lelah. Lelah menjadi palu godam sistem yang tak pernah berubah. Mobil berhenti di depan markas Polda Metro Jaya. Arya turun, jaket dinasnya berkibar pelan. Di pundaknya, bintang pangkat komisaris bersinar redup di bawah lampu jalan. Rekan-rekannya memberi hormat, tapi di balik itu, ia tahu, banyak yang membencinya. Bukan karena kejam, tapi karena dia terlalu jujur di tempat yang salah. Di ruang kerjanya yang sempit dan penuh arsip, Arya melepas lencana dari saku di dalam jaketnya. Ia menatap logam itu lama. Sudah 28 tahun ia mengenakan lencana ini. 28 tahun ia berdiri di garis depan, kadang sebagai penegak hukum, kadang sebagai algojo yang disewa kekuasaan. Ponsel bergetar. Aku sudah di sini. Kamu terlambat lagi. Raisa. Arya menghela napas. Napas seorang pria yang tahu usianya tak lagi muda, tapi jantungnya masih berdebar untuk sesuatu yang, menurut akal sehat, yang seharusnya ia miliki. Ia menyimpan lencana di laci, mengunci rapat. Lalu pergi. Apartemen di Menteng terasa seperti dunia lain. Hangat, tenang. Tak ada tersangka, tak ada telepon darurat di tengah malam, tak ada tekanan dari atas. Hanya aroma lavender, cahaya temaram, dan kehadiran Raisa, mahasiswi 22 tahun yang masih percaya pada keadilan, cinta, dan masa depan. Ia duduk di sofa, memakai sweater rajut dan celana pendek. Rambutnya diikat asal, wajahnya tanpa riasan. Tapi bagi Arya, ia terang benderang di tengah kegelapan yang sudah ia huni terlalu lama. Kamu bau hujan dan kopi basi, katanya sambil tersenyum, dan kelelahan, tambah Arya, melepas sepatu dengan gerakan perlahan, tulang lututnya sudah tak berani dulu. Raisa berdiri, mendekatinya. Tangannya yang halus menyentuh pipi Arya, kasar oleh janggut yang tak sempat diukur. Kenapa kamu selalu datang seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu? Arya melotot. Karena setiap kali aku pergi dari sini, aku kehilangan bagian terbaik dari diriku sendiri. Raisa tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. Dia tahu Arya bukan pria romantis. Tapi justru karena itu, kata-katanya terasa nyata. Mereka duduk bersebelahan. Arya tak memeluknya terlalu erat. Ia tahu usianya, tahu batasnya. Tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat Raisa merasa aman. Hari ini berat? Tanya Raisa. Selalu, jawab Arya. Tapi sejak ketemu kamu, beratnya jadi terasa ringan. Mereka bertemu 3 bulan lalu, di sebuah pemeriksaan rutin di kawasan Senapati. Raisa mengemudikan mobil bekas memberikan pamannya, STNK-nya mengecewakan. Arya, yang sedang inspeksi tiba-tiba, dihentikan. Tapi alih-alih menilang, ayah malah menawarkan bantuan, kamu pelajar? Tanyanya waktu itu, suaranya datar, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ia terpesona. Raisa mengangguk, gelisah melihat pria paruh baya dengan memutar tajam itu. Kalau kamu mau, aku bisa urus STNK-MU. Tapi, kamu harus janji ketemu aku sekali. Hanya ngobrol, tanpa pamrih. Awalnya, Raisa curiga. Tapi ada sesuatu dalam suara Arya, kesedihan yang dalam, kesepian yang tua, yang membuatnya tak bisa menolak. Pertemuan pertama itu berlangsung di warung kopi pinggir jalan. Arya tak banyak bicara tentang pekerjaannya. Tapi ia mendengarkan Raisa bercerita tentang mimpi menjadi diplomat, tentang kekecewaannya pada politikus korup, tentang keinginannya mengubah Indonesia, dan untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, Arya merasa iri. Iri pada kemudaan Raisa, pada keyakinannya bahwa dunia masih bisa diperbaiki. Sejak itu, hubungan mereka tumbuh, perlahan, hati-hati, penuh rahasia.
Arya menyewa apartemen ini dengan uang tabungannya, dan sedikit bantuan dari dana operasional yang tak terlacak. Ia mengantarnya kuliah dengan mobil dinas, melanggar aturan, tapi ia tak peduli. Di usia 50 tahun, ia sudah kehilangan banyak hal, istri yang meninggal karena kanker, anak yang memilih tinggal di luar negeri, dan kepercayaan pada sistem yang ia layani. Tapi dia tak rela kehilangan Raisa. Malam itu, setelah makan malam sederhana, mie instan dengan telur rebus, permintaan Raisa, mereka duduk di balkon. Jakarta berkedip di bawah, seperti ribuan mata yang tak pernah tidur. Kadang aku bertanya-tanya, kata Raisa pelan, apakah kamu benar-benar mencintaiku? Atau hanya butuh seseorang yang masih percaya pada kebaikan? Arya menatap langit. Hujan mulai reda, di usiaku, aku sudah tidak punya waktu untuk berpura-pura, katanya. Kalau aku hanya butuh pengungsi, aku bisa pergi ke Bali, minum arak, lupa semuanya. Tapi aku memilihmu. Karena kau mengingatkanku bahwa aku dulu juga pernah punya mimpi. Raisa menyandarkan kepala di bahunya. Arya tak memeluknya erat, tapi ia menutup matanya. Menikmati kehangatan yang jarang ia rasakan. Jangan pernah berubah di depanku, bisiknya. Di depanmu? Aku bukan komisaris Arya Wijaya, jawab Arya. Aku hanya Arya, pria tua yang sedang jatuh cinta pada gadis yang terlalu baik untuknya. Raisa tersenyum. Tapi di hatinya, benih keraguan mulai tumbuh. Bukan karena usia mereka, tapi karena dia tahu, dunia Arya adalah dunia yang penuh bahaya. Dan cinta di dunia seperti itu, jarang punya akhir yang bahagia. Jam menunjukkan pukul 00.45 ketika Arya bersiap pulang. Ia harus kembali ke dunianya, peringkat dunia, senjata, dan rahasia. Besok aku pimpin tim khusus, katanya tiba-tiba. Kasus korupsi besar di Kementerian Keuangan. Raisa mengangguk, tak curiga. Hati-hati. Dunia politik penuh. Arya mencium keningnya, lembut, seperti menyentuh kenangan masa muda yang hampir punah. Tidurlah, katanya, dia pergi. Di dalam mobil, ia menatap gedung apartemen itu sekali lagi, seperti seorang pria yang tahu. Suatu hari, cahaya itu akan padam, belum ia sadari. Dalam berkas kasus yang menunggunya besok pagi, ada foto keluarga Menteri Keuangan Bambang Hartono, dan di samping sang menteri, tersenyum manis, berdiri seorang perempuan muda, Raisa, putrinya. Pagi di kampus FISIP UI selalu diawali dengan derap langkah mahasiswa, suara sepeda motor, dan aroma kopi instan dari kantin. Raisa Hartono berjalan cepat melewati koridor, tas kulit coklat menggantung di bahunya, rambut diikat cepat, wajah tanpa riasan, tapi tetap menarik perhatian. Bukan karena kecantikannya semata, tapi karena aura tenang yang jarang dimiliki anak seusianya, di mata teman-temannya. Raisa adalah sosok ideal, cerdas, rendah hati, aktif di organisasi. Dan, yang paling penting, tak pernah pamer status sebagai putri Menteri Keuangan. Ia bahkan menolak dijemput sopir keluarga, memilih naik Transjakarta atau ojek online. Tapi tak seorang pun tahu bahwa setiap malam, ia kembali ke apartemen mewah di Menteng, dibayar oleh seorang pria berusia 50 tahun yang mengenakan lencana kepolisian, dan tak seorang pun tahu betapa ia mulai merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia ayahnya yang penuh rahasia politik, dan dunia Arya yang penuh bayangan moral. Sejak Arya menyebut Kementerian Keuangan 2 malam lalu, Raisa tak bisa tenang. Ia mencoba meyakinkan diri itu kebetulan. Tapi nalurinya, yang diasah oleh kuliah politik dan diskusi kritis di kampus, berkata lain. Di perpustakaan, ia diam-diam membuka situs berita. Judul utama hari ini, Kapolri tunjuk Komisaris Arya Wijaya pimpin tim khusus usut dugaan korupsi triliunan di Kemenkeu. Jantungnya berhenti sesaat, ia mengklik berita itu. Foto Arya muncul, wajah tajam, mata tak kenal kompromi, jaket dinas rapi, bintang pangkat bersinar dingin. Di bawahnya, tertulis, dikenal tegas, tak segan menyeret pejabat tinggi jika bukti kuat. Raisa menutup laptop dengan tangan gemetar. Tidak mungkin. Tapi mungkin. Sangat mungkin. Ia mengingat tatapan Arya malam itu, lembut, penuh kerinduan, seolah ia satu-satunya pelabuhan di tengah badai hidupnya. Tapi apakah itu cukup untuk mengalahkan tugas seorang polisi yang telah 28 tahun mengabdi pada sistem? Dan yang lebih menghantui, apakah Arya tahu siapa ayahku sejak awal? Pikiran itu membuatnya mual. Di rumah keluarga Hartono, suasana malam itu tegang. Ayahnya, Bambang Hartono, duduk di ruang makan dengan wajah muram. Ibunya, Sari, sibuk menyusun dokumen di meja kerja, seolah tak ingin terlibat. Ada polisi baru yang agresif, kata Bambang tiba-tiba, suaranya rendah tapi tajam.
Namanya Arya Wijaya. Usianya sudah tua, tapi lebih berbahaya dari yang muda. Dia tak punya keluarga, tak punya ambisi politik, hanya punya prinsip. Dan prinsip itu bisa menghancurkan kita. Raisa, yang sedang menuangkan air mineral, hampir menjatuhkan gelas. Kenapa kamu terkejut? Tanya ayahnya sambil menatap tajam. Tidak. Hanya kaget saja, jawab Raisa, berusaha tenang. Ibunya menatap dari balik kacamata baca. Kamu akhir-akhir ini sering pulang malam. Dan selalu pakai parfum yang sama. Raisa menilon ludah. Teman kampus memberi hadiah. Tapi ia tahu, ibunya tak percaya. Malam itu, Raisa tak bisa tidur. Ia duduk di balkon di dalamnya, menatap Jakarta yang tak pernah tidur, kota yang sama yang dilihat Arya dari apartemen mereka. Tapi dari sudut yang berbeda. Dari ketinggian keluarga elit, dan dari kedalaman sistem yang busuk, ia ingat wajah Arya saat pertama kali bertemu, lelah, tapi masih punya cahaya di matanya. Ia ingat bagaimana tangan yang kasar menyentuh pipinya dengan kelembutan yang tak masuk akal untuk pria seusianya. Ia ingat pepatah, kamu mengingatkanku bahwa aku dulu juga pernah punya mimpi. Tapi mimpi tak bisa melawan bukti. Dan jika ayahnya benar-benar setuju, apa yang akan Arya lakukan? 2 hari berlalu tanpa kabar. Raisa hampir putus asa. Tapi sakitnya, saat ia keluar dari kelas teori hubungan internasional, sebuah mobil dinas berhenti di depan gerbang kampus, jendela penumpang diturunkan. Naik, kata Arya, ia terlihat lebih tua dari biasanya. Mata cekung, jaket sedikit kusut. Tapi kemunculannya tetap tajam, Raisa ragu. Tapi ia naik, mobil melaju pelan, jauh dari keramaian. Arya tak bicara. Hanya suara mesin dan hujan gerimis yang mengisi kenyamanan. Akhirnya, Raisa tak tahan. Kau menyelidiki ayahku. Ya. Arya menarik napas dalam. Ya. Sejak kapan kau tahu? Aku putrinya. Sejak kemarin pagi. Saat aku melihat fotomu di berkas keluarga. Raisa menatap keluar jendela. Jadi selama ini, kau benar-benar tidak tahu. Arya menepi. Mematikan mesin. Lalu menatapnya, langsung ke mata. Raisa, jika aku tahu siapa ayahmu sejak awal, aku tak akan pernah mengizinkan diriku jatuh cinta padamu. Suaranya bergetar, jarang terjadi. Tapi aku jatuh cinta sebelum tahu. Dan sekarang, aku tak bisa membayangkan pura itu tak terjadi. Raisa menahan air mata. Kalau kau mencintaku, hentikan penyelidikan ITU. Arya menggeleng pelan. Aku sudah terlalu tua untuk mengucapkan sumpahku. Aku kehilangan istriku karena aku terlalu sibuk mengejar penjahat. Aku kehilangan anakku karena aku terlalu keras. Tapi aku tak akan kehilangan diriku sendiri. Ia menatap Raisa dengan penuh penyesalan. Jika ayahmu bersalah, aku harus menyeretnya ke pengadilan. Tapi jika dia tidak bersalah, aku akan membersihkan namanya dengan tangan ini. Raisa menjawab. Di matanya, Arya bukan lagi monster yang ditakuti publik. Tapi pria tua yang terjebak antara cinta dan kehormatan. Lalu, apa yang akan terjadi pada kita? Bisiknya. Arya tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangannya, erat, tapi lembut, seperti menggenggam sesuatu yang rapuh, yang mungkin akan hancur besok. Kita akan tahu pada saat waktunya tiba, katanya pelan. Tapi sampai saat itu, izinkan aku tetap mencintai. Bahkan jika itu dosa terakhirku. Malam itu, Raisa kembali ke apartemen sendirian. Arya tak bisa menemaninya, ia harus kembali ke markas, menyusun strategi penyelidikan. Tapi sebelum berangkat, ia meninggalkan secangkir teh hangat di meja, dan sebuah catatan kecil, kau bukan rahasiaku. Kau adalah kejujuranku yang tersembunyi. Raisa menatap tulisan itu lama. Lalu dia menangis, bukan karena takut. Tapi karena untuk pertama kalinya, dia merasa cinta mereka nyata. Meski dunia berusaha membunuh, namun di balik matanya, bayangan ayahnya, wajah khawatir. Suara waspada, terus menghantuinya, karena kini ia tahu, tetapi mungkin mematikan. Pagi itu, langit Jakarta kelabu. Bukan karena hujan, tapi karena kabut polusi yang tak kunjung reda, seperti rahasia yang menggantung di udara, menunggu waktu untuk meledak. Di ruang penyelidikan khusus lantai 3 Mabes Polri, Komisaris Arya Wijaya duduk sendirian. Meja di depannya dipenuhi berkas, laporan keuangan Kementerian Keuangan, transaksi rekening offshore, dokumen proyek infrastruktur fiktif, dan foto-foto rapat tertutup antara pejabat tinggi dan pengusaha bayangan. Timnya belum datang. Ayah sengaja datang lebih awal, bukan untuk bekerja lebih cepat, tapi untuk menghindari tatapan orang. Sejak kemarin, ia merasa seperti berjalan di atas kaca retak. Setiap langkah bisa menghancurkan segalanya. Ia menyalakan laptop,
membuka folder rahasia, kasus Hartono, bukti awal. Klik file pertama, profil keluarga Bambang Hartono, foto. Resmi keluarga menteri, diambil di Istana Negara, 2 tahun lalu. Bambang tersenyum kaku, istrinya anggun dalam kebaya, dan di antara mereka, Raisa, rambutnya lebih panjang waktu itu. Senyumnya polos, mata berbinar, belum terluka oleh dunia. Arya menatap wajah itu seperti menatap hantu masa lalu. Dadanya sesak, tangannya gemetar, ia menutup file itu cepat-cepat, seolah takut Raisa akan melihatnya dari balik layar. Tidak, ini tidak bisa terjadi, ia mengira ini hanya kebetulan buruk. Tapi kini, kebenaran menghantamnya seperti palu godam, gadis yang ia cintai, satu-satunya. Cahaya di usia senjanya, adalah putri dari pria yang mungkin telah mencuri uang rakyat triliunan rupiah. Ia menatap lencana di atas meja, logam dingin yang dulu ia anggap suci, kini terasa seperti rantai. Pak Komisaris, suara ajudannya, Budi, memecah keheningan. Arya cepat-cepat menutup laptop. Ya, tim sudah tiba. Siap briefing. Arya mengangguk, berdiri perlahan, tulang punggungnya berderak. Ia memakai jaket dinas, menyematkan lencana di dada. Tapi kali ini, logam itu terasa berat. Sangat berat. Di ruang briefing, Arya berdiri di depan papan tulis, menatap wajah-wajah muda di bawahnya, polisi pamong muda yang masih percaya pada keadilan. Kasus ini sensitif, katanya, suaranya datar, terkendali. Target utama, Bambang Hartono, Menteri Keuangan. Indikasi kuat aliran dana ilegal ke rekening pribadi melalui proyek APBN fiktif. Nilai, 7,3 triliun rupiah. Salah satu anggota tim, Letda Darmawan, pria ambisi yang selalu iri pada Arya, mengangkat tangan. Ada indikasi keterlibatan keluarga? Arya diam sejenak. Terlalu lama, belum ada bukti, jawabnya akhirnya. Fokus pada transaksi keuangan dan saksi kunci di internal Kemenkeu. Tapi Darmawan menatapnya dengan tajam, seolah mencium sesuatu yang disembunyikan. Sepanjang hari, Arya berusaha mencapai keadaan normal. Ia memeriksa laporan, menelepon saksi rahasia, bahkan menandatangani surat perintah penggeledahan. Tapi pikiran terus kembali ke Raisa. Ia ingat malam pertama mereka bercinta, bukan karena nafsu, tapi karena kebutuhan akan kehangatan. Ia teringat bagaimana Raisa menangis saat mengetahui istrinya meninggal karena kanker, dan Arya tak sempat menemaninya di hari terakhir. Ia ingat pepatah, kamu tidak sendiri lagi. Dan kini, ia harus memilih, menjadi polisi yang adil, atau pria tua yang egois. Suatu hari, Arya menerima panggilan dari atasan langsung. Kabareskrim, Wijaya, kamu yakin bisa menangani kasus ini? Suara di seberang terdengar waspada. Hartono punya koneksi ke istana. Jika salah langkah, kariermu dan nyawamu bisa tamat. Saya siap bertanggung jawab, Pak. Bagus. Tapi jangan biarkan perasaan pribadi pada penilaian. Kita tahu, kamu punya hubungan dengan dunia luar. Arya membeku. Apakah mereka tahu tentang Raisa? Saya tidak punya hubungan apapun yang mengganggu tugas, Pak. Semoga saja. Telepon diputus, Arya menatap jendela. Jakarta adalah tempat yang menakjubkan malam itu, dia tak pergi ke apartemen. Ia tak sanggup menatap Raisa sambil menyembunyikan kebenaran. Tapi ponselnya bergetar. Kamu di mana? Aku khawatir. Raisa. Arya mengetik, menghapus, ada tugas mendadak. Jangan tunggu aku. Beberapa detik kemudian, aku tahu ini tentang ayahku. Tapi aku percaya kamu. Aku hanya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri, dan aku. Arya menutup mata. Air mata menggenang, hal yang tak pernah ia izinkan sejak ia mengambil foto lama dari dompetnya. Istrinya, Rina, tersenyum di hari pernikahan mereka. Di belakang foto, tertulis, jangan pernah kehilangan hatimu, Arya. Dunia sudah cukup kejam. Ia menata, maafkan aku, Rin. Aku mungkin sudah kehilangannya. Di apartemen, Raisa duduk di balkon, menatap langit tak berbintang. Dia tahu Arya berbohong. Dia tahu dia sedang berdiri di tepi jurang, antara cinta dan keluarga, antara kebenaran dan kasihan. Saya, jika cinta harus memilih antara keadilan dan kasihan, lalu apa bedanya dengan kisah? Ia tak tahu jawabannya, tapi di suatu sudut hatinya, dia mulai bertanya, apakah ayahku benar-benar bersalah? Dan jika iya, inginkah Arya tetap mencintaiku setelah menghancurkan keluargaku? Di markas, Arya Du-1 berisi bukti transfer ilegal atas nama perusahaan cangkang milik Bambang Hartono. Satu berisi foto Raisa, diam-diam ia disimpan di folder pribadi, berlabel, alasan aku masih mencetak.
Esayadan membuka folder Hartono. Karena di usia 50, ia tahu, cinta tak bisa menghentikan keadilan. Tapi keadilan bisa menghancurkan cinta. Hujan turun lagi malam itu, deras, marah, seolah langit ikut menangisi apa yang akan terjadi. Raisa duduk di apartemen, menatap layar ponselnya yang telah lama tak berbunyi. Sudah 3 hari Arya menghindar. 3 hari ia hidup dalam ketidakpastian. Antara rasa percaya dan kecurigaan yang terus menggerogoti hatinya. Lalu, sebuah pesan masuk dari sumber tak dikenal, nomor disembunyikan. Komisaris Arya Wijaya telah mengumpulkan bukti transfer ilegal senilai 4,2 triliun rupiah atas nama perusahaan cangkang milik Bambang Hartono. Penangkapan bisa terjadi kapan saja. Raisa membeku, ia tak tahu siapa pengirimnya, musuh ayahnya, rekan Arya yang iri, atau peringatan dari dalam sistem. Tapi satu hal pasti, Arya tak memberitahunya. Dan itu terasa seperti pengkhianatan. Ia segera menelpon Arya. Berkali-kali. Tak diangkat, tanpa berpikir panjang, ia mengenakan jaket, mengambil kunci mobil, bukan mobil dinas, tapi mobil pribadinya yang lama, dan pergi. Tujuannya, markas Polda Metro Jaya. Arya sedang di ruang arsip, memeriksa salinan dokumen asli transfer bank dari Singapura. Matanya lelah, tubuhnya letih, tapi pikirannya tak bisa berhenti. Ia tahu, bukti ini cukup untuk menjebloskan Bambang Hartono ke penjara seumur hidup, tapi setiap kali ia membayangkan wajah Raisa saat tahu ayahnya ditangkap, dadanya terasa seperti dihimpit batu. Tiba-tiba, ajudannya masak tergopoh-gopoh, "Kak, ada tamu, Putri Menteri Hartono. Dia bersikeras menemui Anda." Arya langsung berdiri. "Apa? Di mana dia?" "Di ruang tunggu depan." Penjaga mencoba menghentikannya, tapi dia bilang, "Dia kekasih Anda." Arya tak sempat berpikir. Ia berlari, langkahnya berat di usia 50, tapi dorongan hatinya lebih cepat dari logika. Di ruang tunggu, Raisa berdiri tegak, basah kuyup, rambut menempel di wajah, matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena amarah yang tertahan. "Kau tahu," katanya tanpa sapaan, suaranya gemetar. "Kau sudah tahu ayahku targetmu sejak awal. Tapi kau biarkan aku jatuh cinta. Kau biarkan aku percaya." Arya menutup pintu, menyuruh penjaga pergi. Ruangan sunyi, hanya suara hujan di luar. "Bukan seperti itu, Raisa." "Lalu seperti apa?" Suaranya meninggi. "Kau pikir aku bodoh? Aku tahu kau punya bukti. Aku tahu kau siap menjebloskan ayahku. Tapi kau tak pernah bilang. Kau biarkan aku tidur di pelukanmu, sementara kau merancang kehancuran keluargaku." Arya tak membantah. Ia hanya menatapnya, matanya penuh penyesalan, tapi juga keteguhan. "Kalau aku beritahu sejak awal, kau akan lari. Dan aku tak siap kehilanganmu lagi. Jadi ini soal kamu?" Raisa tertawa pahit. "Kamu takut sendiri, jadi kau gunakan aku sebagai pelarian? Sebagai boneka yang bisa kau pegang di malam hari sambil merasa masih manusia?" Arya menggenggam lengannya, lembut, tapi tegas. "Aku mencintaimu, Raisa. Bukan karena ayahmu. Bukan karena posisiku. Tapi karena kau membuatku ingat rasanya jadi manusia yang punya hati. Tapi kau tetap akan menghancurkannya, kan?" Raisa menatap matanya. "Kau akan seret ayahku ke pengadilan. Kau akan hancurkan nama keluargaku. Dan setelah itu, apa? Kita lanjut seperti biasa?" Kau peluk aku sambil bilang, "Maaf, sayang, tadi aku baru saja menghancurkan hidupmu." Arya diam. Karena ia tak punya jawaban. "Jawab aku." Raisa berteriak, suaranya pecah. "Apakah kau benar-benar mencintaiku? Atau aku hanya kecelakaan di jalan tugas yang kau manfaatkan?" Arya menarik napas dalam. Lalu, dengan suara serak, suara seorang pria yang kehilangan segalanya kecuali kejujuran, ia berkata, "Jika aku tak mencintaimu, aku sudah tutup kasus ini sejak tahu siapa ayahmu. Aku bisa pura-pura tak ada bukti. Aku bisa kabur bersamamu ke luar negeri. Tapi aku tak lakukan itu. Karena aku tahu, kau pantas punya pria yang utuh. Bukan pria yang mengkhianati sumpahnya demi cinta semu." Raisa terdiam. Air matanya akhirnya jatuh. "Kalau kau benar-benar mencintaiku, buktikan, baisiknya. Hentikan ini. Tolong, untukku." Arya menatapnya lama. Lalu, perlahan, ia melepaskan genggamannya. "Maafkan aku, Raisa. Tapi aku tak bisa menghentikan kebenaran, hanya karena aku mencintaimu." Raisa mundur selangkah. Lalu 2. Matanya yang dulu penuh cinta kini penuh luka. "Kalau begitu," katanya pelan, "jangan pernah datang ke apartemen lagi. Jangan pernah menyentuhku lagi. Karena mulai sekarang, aku tak tahu lagi siapa kamu."
Ia berbalik, berjalan cepat keluar ruangan, meninggalkan jejak air hujan di lantai marmer. Arya tak mengejarnya. Ia hanya berdiri di tempat, menatap pintu yang tertutup, seperti menatap akhir dari satu-satunya cahaya yang tersisa dalam hidupnya. Di saku jaketnya, ia meremas foto kecil Raisa, yang diam-diam ia bawa setiap hari. Kini, kertas itu basah oleh air matanya. Di luar, Raisa berlari ke mobilnya. Ia menyalakan mesin, tapi tak segera pergi. Ia menunduk, menangis sejadi-jadinya, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan kepercayaan. Ia tahu Arya jujur, tapi justru karena itu, ia tak tahu harus percaya pada siapa lagi. Ayahnya, yang selalu ia anggap pahlawan, mungkin koruptor. Arya, yang ia kira pelabuhan, mungkin algojo, dan dirinya, hanya gadis muda yang terjebak di antara dua dunia yang sama-sama berdarah. Di markas, Arya kembali ke ruang arsip. Ia duduk, menatap dokumen transfer ilegal itu. Lalu, dengan tangan yang gemetar, ia menandatangani surat rekomendasi penangkapan. Karena di usia 50, ia tahu, cinta tak bisa menghentikan keadilan, tapi keadilan harus tetap dijalankan, meski menghancurkan hati sendiri. Pagi itu, Surat Kabar Nasional memuat berita kecil di halaman dalam, tim khusus Polri periksa pejabat Kemenkeu terkait proyek fiktif. Tak ada nama Bambang Hartono. Tapi di lingkaran kekuasaan Jakarta, itu sudah cukup menjadi sinyal bahaya. Di rumah dinas Menteri Keuangan, suasana mencekam. Bambang Hartono duduk di ruang kerja pribadinya, wajahnya pucat, tangan memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Di hadapannya, istrinya, Sari Hartono, berdiri dengan ekspresi dingin. "Siapa dia, Bambang?" tanyanya, suaranya tajam. "Siapa pria yang dekat dengan Raisa?" Bambang tak menjawab. "I tahu. Ia sudah menyuruh tim intelijen pribadinya menyelidiki sejak Raisa mulai sering pulang larut malam. Kami menemukan rekaman kamera pengawas di Menteng," lanjut Sari. "Mobil dinas berplat merah. Komisaris Arya Wijaya." Bambang menutup mata. "Dia, penyidik utama kasus ini." Sari terdiam. Lalu, dengan suara rendah tapi penuh ancaman, "Kalau dia menyakiti Raisa, aku tak peduli seberapa tinggi pangkatnya. Aku akan hancurkan dia." Di markas Polda, Arya dipanggil ke ruang Kabareskrim lebih awal dari jadwal. Ruangan itu sunyi, hanya ada 2 cangkir kopi dan seorang jenderal berpangkat tinggi yang menatapnya seperti menatap tahanan. "Duduk, Wijaya." Arya duduk, punggung tegak, meski lututnya nyeri. "Kau tahu kenapa kau dipanggil?" "Karena kasus Hartono," jawab Arya datar. "Salah." Kabareskrim menatapnya tajam. "Kau dipanggil karena kau jadi masalah." Arya diam. "Kami dapat laporan dari intelijen. Kau punya hubungan pribadi dengan putri tersangka. Bahkan tinggal serumah." "Itu tidak benar, Pak. Jangan bohongi aku." Suara Kabareskrim menggelegar. "Kami punya foto. Kami punya catatan pergerakan mobil dinasmu. Kau pikir sistem ini buta?" Arya menunduk. "Tak ada yang bisa ia sembunyikan lagi. Kalau kau terus memimpin kasus ini," lanjut Kabareskrim, suaranya lebih rendah, "kau akan dianggap punya konflik kepentingan. Dan itu bisa menghancurkan kariermu. Bahkan nyawamu." "Saya hanya mengejar kebenaran, Pak." "Kebenaran?" Kabareskrim tertawa getir. "Di dunia ini, Wijaya, kebenaran adalah komoditas yang bisa dibeli. Dan Hartono punya uang cukup untuk membeli kebenaran versi siapapun." Ia menatap Arya lama. Lalu berkata pelan, "Tarik dirimu dari kasus ini. Serahkan ke Darmawan. Atau, kau akan jadi korban berikutnya." Arya menatap matanya. "Kalau saya menarik diri, siapa yang akan Benjamin Ketelan tetap digakan?" "Ketelan?" Kabareskrim menggeleng. "Kau terlalu tua untuk masih percaya pada kata itu." Sore itu, Arya duduk di mobilnya, di parkiran kosong. Ia tak punya tempat pulang, bukan ke markas, bukan ke apartemen Raisa. Ia hanya ingin diam, ponselnya berdering. "Nomor pribadi, Pak Arya." Suara perempuan tua di seberang. "Ini Bu Rina, tetangga lama ibu di Bandung." Arya terkejut. "Ya, Bu. Ada apa?" "Anakmu, Daira, menelpon saya. Katanya dia diancam. Orang tak dikenal bilang, kalau ayahnya terus mengejar Menteri Hartono, dia tak akan selamat di Melbourne." Arya membeku. Dira, putrinya yang tinggal di Australia sejak istrinya meninggal, adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. "Siapa yang mengancamnya, Bu?" "Tak tahu. Tapi, hari-hari, NAK. Dunia ini kejam pada orang jujur." Telepon diputus, Arya menatap kaca depan. Di pantulannya, ia melihat wajah pria tua yang kelelahan, bukan oleh usia,
tapi oleh beban yang tak seharusnya dipikul sendirian. Di kampus, Raisa dihujani pertanyaan. "Kamu tahu ayahmu diselidiki?" tanya Dina, sahabatnya, dengan nada cemas. "Katanya ada polisi yang dekat sama keluargamu, bahkan sama kamu," bisik teman lain. Raisa hanya menggeleng. Tapi ia tahu, gosip sudah menyebar. Dan dalam dunia elit Jakarta, gosip adalah senjata yang lebih tajam dari pisau. Pulang ke rumah, ibunya menatapnya dengan mata tajam. "Kau terlibat dengan Arya Wijaya, ya?" Raisa tak menjawab. "Dia sedang menghancurkan ayahmu," lanjut Sari, suaranya bergetar. "Dan kau? Kau diam saja. Bahkan mungkin membantunya?" "Dia tidak membantuku." Raisa akhirnya meledak. "Dia mencintai-ku. Tapi dia juga punya sumpah. Kau pikir ini mudah bagiku?" "Senta." Sari tertawa pahit. "Pria seusianya? Dengan gadis seusiamu? Itu bukan cinta, sayang. Itu manipulasi. Dia ingin mendekatimu untuk menggali informasi." "Tidak." Raisa menjerit. "Kau tidak mengenalnya. Dan kau juga tidak mengenal ayahmu." "Balas Sari. Kau pikir dia koruptor? Atau kau hanya percaya pada pria yang menghancurkan keluargamu?" Raisa terdiam. Karena di lubuk hatinya, ia mulai bertanya, siapa yang benar-benar jujur di antara mereka? Malam itu, Arya kembali ke apartemen, bukan untuk tinggal, tapi untuk mengambil satu hal, foto Raisa yang ia simpan di laci meja. Tapi saat ia membuka pintu, Raisa sudah di sana. Ia menatapnya, tak marah, tak sedih. "Hanya Lila, kenapa kau di sini?" tanya Arya. "Aku ingin tahu. Apakah kau masih punya hati?" Jawabnya pelan. Arya menatap matanya. "Aku masih punya hati. Tapi hatiku terluka, sama seperti milikmu." Raisa mendekat. "Ayahku bilang kau mengancam keluargaku. Tapi aku tahu, kau bukan tipe itu." "Tidak," Arya menggeleng. "Tapi musuhmu? Juga musuhku sekarang." Ia menceritakan ancaman terhadap putrinya. Raisa terdiam. "Mereka tak akan berhenti sampai salah satu dari kita hancur," bisiknya. Arya mengangguk. "Tapi aku tak akan menyerah. Bukan karena aku ingin menjatuhkan ayahmu, tapi karena jika aku berhenti sekarang, aku tak akan bisa menatap matamu lagi." Raisa menatapnya lama. Lalu, perlahan, ia menggenggam tangannya. "Kalau begitu, jangan lakukan ini sendirian." Arya terkejut. "Apa maksudmu? Jika ayahku bersalah, biar aku yang membawanya ke pengadilan. Tapi jika ayah tak bersalah, biar aku yang membersihkan namanya." Suaranya tegas. "Karena aku juga punya harga diri. Dan aku tak akan biarkan keluargaku dihancurkan oleh kebohongan, atau diselamatkan oleh kejahatan." Arya menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia melihat keberanian sejati, bukan sekadar cinta buta. "Kau yakin?" tanya Arya. Raisa mengangguk. "Aku mencintaimu. Tapi aku juga anak Bambang Hartono. Dan aku harus tahu, siapa ayahku sebenarnya." Di luar, hujan reda. Tapi badai yang sesungguhnya, baru akan dimulai. Pagi itu, Raisa duduk di meja kerja ayahnya, saat rumah sepi, saat Bambang sedang rapat darurat di istana. Ia tak mencuri. Ayahnya mencari kebenaran. Dengan hati-hati, ia membuka laci ketiga meja kerja, tempat ayahnya menyimpan dokumen pribadi. Di antara surat undangan dan catatan rapat, ia menemukan amplop coklat bertuliskan, "Proyek Harmoni, Konfidensial." Ia membukanya. Di dalam, kontrak fiktif, tanda tangan palsu, dan daftar transfer ke rekening di British Virgin Island. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukti nyata. Tapi sebelum ia sempat memotret, suara langkah kaki terdengar di koridor. Panik. Ia menyelipkan satu lembar dokumen ke dalam buku catatannya, lalu menutup laci tepat saat ibunya masuk. "Kamu di sini?" tanya Sari, curiga. "Cuma cari pena," jawab Raisa, berusaha tenang. Ibunya menatapnya lama, lalu pergi tanpa kata. Raisa menarik napas. Tangannya gemetar. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena kenyataan yang tak bisa ia ingkari lagi. Ayahnya terlibat di sebuah kafe kecil di kawasan Cikini, tempat yang tak pernah mereka kunjungi sebelumnya. Arya dan Raisa duduk di sudut paling gelap. Mereka berpakaian biasa, topi dan masker menutupi wajah. Tak ada yang mengenali mereka sebagai polisi dan putri menteri. Di sini, mereka hanyalah dua orang yang saling membutuhkan. Raisa mengeluarkan lembaran kertas dari buku catatannya, menyodorkannya pada Arya. "Ini asli. Aku lihat tanda tangan Bendahara Negara, itu palsu. Dan rekening penerima, milik perusahaan cangkang milik paman ayahku." Arya memeriksa dokumen itu dengan mata tajam. "Ini cukup untuk memperkuat dakwaan.
Tapi ini juga cukup untuk menghancurkan keluargaku, bisik Raisa. Arya menatapnya. Kau tidak harus melakukannya, Raisa. Aku bisa lanjutkan sendiri. Tidak, jawabnya tegas. Jika aku diam, aku sama jahatnya dengan mereka yang menutupi kejahatan. Aku mencintai ayahku, tapi aku tak bisa mencintai kebohongannya. Arya menggenggam tangannya di bawah meja, hangat, meski dunia di luar membeku. Kenapa kau percaya padaku sekarang? Tanyanya pelan. Karena kau tak pernah berbohong padaku, jawab Raisa. Bahkan saat itu menyakitkan. Mereka diam sejenak. Lalu Arya berkata, ada risiko besar. Jika ketahuan kau membocorkan dokumen ini, kau bisa dianggap pengkhianat keluarga. Bahkan diadili. Aku tahu, kata Raisa, matanya bersinar. Tapi jika kebenaran harus dibayar dengan harga itu, aku rela. Arya menatap lama. Di matanya, Raisa bukan lagi gadis muda yang ia lindungi, tapi perempuan kuat yang berdiri sejajar dengannya. Kalau begitu, katanya, kita lakukan ini bersama. Tapi dengan satu syarat. Apa? Kau tak boleh terlibat langsung dalam penggeledahan atau penangkapan. Aku tak akan membiarkan kau terluka. Raisa tersenyum kecil. Kau masih ingin melindungiku? Meski aku sudah memilih jalan ini sendiri. Selama aku masih bernapas, jawab Arya, aku akan melindungimu. Malam itu, di markas rahasia tim khusus, Arya menguraikan temuan baru pada organisasi, tanpa menyebut sumbernya. Kami punya bukti tambahan, kontrak palsu dengan tanda tangan pejabat negara. Rekening offshore berhubungan dengan keluarga dekat menteri. Darmawan, yang selama ini curiga, mengangkat alis. Dari mana sumber ini, Pak? Rahasia, jawab Arya tegas. Tapi sah. Darmawan melihatnya dengan tajam, ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi ia tak bisa membuktikan apa-apa. Setelah rapat, Arya menerima pesan dari Raisa, aku akan mencari lebih banyak. Tapi hati-hati, ibu mulai curiga. Dia memasang kamera di rumah. Arya membalas, jangan mengambil risiko. Hidupmu lebih berharga daripada bukti apa pun. Tapi kebenaran lebih berharga daripada seumur hidup, balas Raisa. Arya menatap layar ponselnya lama. Lalu ia menghela napas seorang pria yang tahu, cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan demi prinsip yang sama. Di rumah Hartono, Raisa duduk di dalamnya, menatap foto keluarga lama. Ayahnya tersenyum lebar, menggendongnya saat ia masih kecil. Di belakang tertulis, untuk Raisa, putriku yang akan mengubah dunia. Air matanya jatuh, aku masih ingin mengubah dunia, yah, bisiknya. Tapi aku tak bisa memulainya dengan ringkasan. Ia mengambil flash disk kecil, menyimpan salinan dokumen rahasia yang berhasil ia salin diam-diam dari komputer ayahnya. Lalu ia menyembunyikannya di dalam boneka beruang, hadiah ulang tahun dari Arya, yang selalu ia simpan di rak paling atas, karena di tengah badai ini, boneka itu adalah satu-satunya hal yang masih utuh. Di markasnya, Arya duduk sendirian di tengah malam. Di depannya, dua foto, satu, istrinya, Rina. Di hari pernikahan mereka, satu, Raisa, tersenyum di balkon apartemen. Rambut diterpa angin, ia menatap keduanya, dua perempuan yang mencintainya di dua masa yang berbeda. Satu telah pergi. Satu mungkin akan pergi juga, tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa tak sendirian, karena Raisa tak hanya mencintainya, ia berdiri bersamanya, dan di dunia yang penuh pengabdian ini, itu lebih berharga daripada lengkana, pangkat, atau nyawa sekalipun. Pagi itu, Jakarta terbangun dengan gempa politik, di halaman utama semua portal berita nasional. Tayangan televisi, dan media sosial, beredar satu judul yang sama, skandal gelap, polisi korup jalin hubungan terlarang dengan putri koruptor. Foto utama, Arya Wijaya, 50, dan Raisa Hartono, 22, berjalan berdampingan di trotoar Menteng, tangan mereka hampir bersentuhan. Di bawahnya, narasi yang dibumbui tuduhan, Komisaris Arya Wijaya, penyidik utama kasus korupsi triliunan rupiah di Kemenkeu, diam-diam menjalin hubungan gelap dengan Raisa Hartono, putri Menteri Keuangan Bambang Hartono. Diduga, hubungan ini digunakan untuk mendekati keluarga menteri, sekaligus menutupi penyalahgunaan fasilitas dinas dan dana operasional. Berita itu menyebar seperti api di hutan kering. Sumber kebocoran itu sederhana dan menyakitkan. Letda Darmawan, rekan sekaligus rival Arya di tim khusus, telah lama curiga. Ia diam-diam memasang tracker di mobil dinas Arya sejak 2 minggu lalu. Saat melihat pola pergerakan Arya yang selalu berakhir di apartemen Menteng, ia menyewa detektif bayaran untuk mengintai.
dan ketika ia melihat Raisa keluar dari mobil Arya, dengan wajah lelah tapi bahagia, ia tahu. Inilah senjata yang bisa menghancurkan Arya sekaligus mengangkat namanya sendiri, dengan bantuan kontak di media dan koneksi ke kubu politik lawan Bambang Hartono. Darmawan membocorkan semuanya, dokumen palsu tentang penyalahgunaan dana, foto-foto rahasia, dan narasi yang sengaja dikaburkan agar terlihat seperti kolusi cinta dan korupsi. Ia tak peduli pada kebenaran. Ia hanya ingin kursi Arya. Di rumah dinas Hartono, kekacauan pecah. Bambang Hartono melempar tablet ke dinding, wajahnya merah padam. Siapa yang berani menyebarkan ini? Sari menatap Raisa dengan mata penuh kekecewaan. Kau biarkan pria tua itu mempermainkanmu. Lalu kau bawa aib ini ke keluarga kita? Bukan seperti itu, Bu. Raisa berusaha menjelaskan. Arya tidak korup. Dia justru, diam. Potong Bambang. Kau sudah menghancurkan segalanya. Sekarang media menggambarkan aku sebagai koruptor yang memanfaatkan putrinya untuk menyuap polisi. Raisa terdiam. Ia sadar, tak peduli seberapa jujur mereka, narasi publik sudah ditulis. Ibunya berdiri, suaranya dingin. Kau dilarang keluar rumah. Dan kau dilarang menghubungi pria itu. Selamanya. Sebelum Raisa sempat protes, dua pengawal pribadi menutup pintu kamarnya dari luar. Kunci berputar, ia terkurung di markas Polda. Arya dipanggil ke ruang inspeksi internal, bukan oleh Kabareskrim, tapi oleh tim etik yang dikirim langsung dari Mabes. Kau diskors sementara, kata ketua tim etik, suaranya tanpa emosi. Penyalahgunaan fasilitas dinas, hubungan tidak pantas dengan pihak terkait kasus, dan dugaan manipulasi bukti. Saya tidak memanipulasi apapun, Arya membela diri. Foto-foto ini sudah cukup merusak citra institusi, potong sang ketua. Kau tahu aturannya, Wijaya. Cinta buta di usia 50 bukan alasan untuk menghancurkan kehormatan lencana. Arya menatap mereka satu persatu. Kalian tahu siapa yang membocorkan ini, kan? Tak ada yang menjawab, tapi Arya tahu. Darmawan, ia kembali ke ruang kerjanya, yang kini disegel. Di meja, hanya tersisa satu benda. Lencananya, ditinggalkan oleh petugas sebagai simbol pencopotan sementara. Ia mengambilnya, lalu pergi, tanpa hormat, tanpa kata. Di luar, awak media mengepung. Kamera berkedip, mikrofon diacungkan. Pak Arya, benarkah Anda menjalin hubungan dengan Raisa Hartono untuk mendekati keluarganya? Apakah Anda menyalahgunakan dana negara untuk membiayai gaya hidup mewah bersamanya? Arya tak menjawab. Ia hanya berjalan, kepala tegak, jaket dinas masih melekat. Meski lencana sudah tak ada, tapi di hatinya, ia tahu, yang paling ia khawatirkan bukanlah karir atau nama baik, tapi keselamatan Raisa. Malam itu, Raisa berhasil mencuri ponsel cadangan dari laci ibunya. Ia mengirim pesan ke nomor rahasia Arya, aku dikurung. Tapi aku percaya padamu. Jangan menyerah. Arya membaca pesan itu di sebuah warung kopi pinggir jalan, tempat ia bersembunyi dari sorotan. Tangganya jamatar.ia membalas, aku akan selamatkan kebenaran. Dan aku akan selamatkan kamu. Tapi sebelum ia sempat menyimpan ponsel, layar berikutnya muncul. Breaking, Menteri Keuangan Bambang Hartono ditangkap pagi ini. Arya membeku, penangkapan itu dilakukan oleh tim yang kini dipimpin Darmawan, dan dalam foto penangkapan, Bambang Hartono menatap kamera dengan wajah murka, bukan karena ditangkap, tapi karena tahu siapa yang benar-benar mengkhianatinya. Di kamar terkunci, Raisa menatap layar ponselnya. Air matanya jatuh, bukan karena ayahnya ditangkap, tapi karena ia tahu, ini bukan akhir keadilan, ini awal dari perang yang sesungguhnya. Dan di tengah badai ini, satu hal yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun, ia dan Arya tetap berada di pihak yang sama, meski dunia menghakimi mereka sebagai penjahat. Mereka tahu, mereka adalah satu-satunya yang masih jujur. Hujan turun tanpa henti selama 3 hari. Jakarta terendam, bukan hanya oleh air, tapi oleh kebencian, gosip, dan kecurigaan yang menyebar lewat layar ponsel dan layar televisi. Di sebuah rumah aman di pinggiran Bogor, milik mantan rekan Arya yang pensiun, Arya duduk di depan meja kayu tua, menatap dua benda yang mewakili dua jalan hidupnya, satu map coklat tebal, berisi semua bukti korupsi Bambang Hartono, asli, lengkap, siap diajukan ke pengadilan, satu koper kecil, berisi paspor palsu, uang tunai dalam dolar, dan tiket pesawat ke Lisbon, kota yang tak akan pernah mengejar mereka. Di sampingnya, ponsel berdering. Nomor tak dikenal, tapi ia tahu siapa itu. Wijaya, suara Kabareskrim terdengar datar. Kau punya 24 jam. Arya diam, serahkan semua bukti.
Serahkan Raisa sebagai saksi kunci. Dan akhiri hubungan kalian. Jika kau lakukan itu, kami akan tutup mata atas pelanggaran etikmu. Kau bisa pensiun dengan hormat. Dan jika tidak, kalau kau kabur, kami akan keluarkan red notice Interpol. Kau dan Raisa akan jadi buron seumur hidup. Keluargamu di luar negeri juga tak aman. Arya menutup mata. Apa yang kalian tawarkan bukan Catalan? Itu pemerasan. Dunia ini bukan tentang keadilan, Wijaya. Ini tentang kelangsungan. Pilih, jadi pahlawan yang dilupakan. Atau penjahat yang selamat. Telepon diputus, Arya menatap jendela. Di luar, petir menyambar, seperti suara hati nuraninya yang terbelah. Di Jakarta, Raisa akhirnya berhasil kabur dari rumah keluarga. Dengan bantuan Dina, satu-satunya teman yang masih percaya padanya, ia menyelinap keluar lewat garasi belakang, naik ojek online, dan tiba di stasiun kereta. Di sana, ia menerima pesan dari Arya, jangan datang. Terlalu berbahaya. Tapi Raisa membalas, kalau kau tak mau aku datang, berarti kau sudah memilih jalan tanpa aku. Ia naik kereta ke Bogor, 2 jam kemudian, ia tiba di rumah aman itu, basah kuyup, rambut acak-acakan, tapi matanya tajam. Arya terkejut melihatnya. Kau Hila. Mereka mengawasimu. Aku tahu, jawab Raisa, napasnya tersengal. Tapi aku tak bisa membiarkanmu memilih sendirian. Ia melihat map dan koper di meja. Lalu menatap Arya. Jadi, kau sudah putuskan. Arya menggeleng. Aku tak bisa memilih antara keadilan dan cintamu. Kalau begitu, kata Raisa pelan, biar aku yang memilih. Ayah duduk di hadapannya. Ayahku bersalah, Arya. Aku tahu itu sekarang. Tapi aku juga tahu, kau tak pernah ingin menjatuhkannya demi ambisi. Kau lakukan ini karena kau bersumpah pada kebenaran. Arya menunduk. Tapi kebenaran itu akan menghancurkanmu. Tidak, Raisa menggenggam tangannya. Kebenaran itu akan memerdekakanku. Aku lelah membayangkan pura keluargaku sempurna. Aku lelah hidup dalam bayangan-bayangan. Ia menatap matanya. Serahkan buktinya. Biar aku yang berbaring. Aku akan katakan yang sebenarnya, tentang ayahku, tentang diriku, tentang kita. Mereka akan menghancurkan namamu di pengadilan, Arya memperingatkan. Kau akan disebut pengkhianat keluarga. Biarkan, jawab Raisa. Lebih baik jadi dokumentasi, daripada penjaga rahasia kejahatan. Arya menatap lama. Di matanya, ia melihat keberanian yang bahkan ia sendiri tak miliki di usia muda. Kalau aku serahkan bukti ini, kita tak bisa bersama lagi, katanya pelan. Mereka akan memisahkan kita selamanya. Raisa tersenyum, sedih, tapi tenang. Cinta kita tak diukur oleh seberapa lama kita bersama, Arya. Tapi oleh seberapa jujur kita satu sama lain. Sampai akhir. Arya menarik napas dalam. Lalu, perlahan, ia mengambil peta coklat itu. Kalau begitu, kita akhiri ini dengan kebenaran. Raisa mengangguk. Bersama. Malam itu, mereka duduk di samping beranda rumah aman, menatap hujan yang mulai reda. Kau tahu, kata Arya, di usiaku, aku sudah tak punya mimpi besar. Tapi sejak mengenalmu, aku bermimpi punya masa depan. Dan sekarang? Tanya Raisa. Sekarang, aku punya sesuatu yang lebih berharga dari mimpi, jawab Arya. Aku punya kepastian bahwa aku mencintai orang yang tepat, meski di waktu yang salah. Raisa menyandarkan kepala di bahunya. Kalau kita bertemu di kehidupan lain, di waktu yang berbeda, apakah kita akan bersama? Arya menatap langit, akhirnya, bintang mulai terlihat. Di kehidupan lain, bisiknya, aku akan menunggumu sejak kau lahir. Mereka tak tahu apa yang menanti besok. Penjara tapi malam ini, di tengah keheningan setelah badai. Mereka tahu satu hal, mereka telah memilih jalan yang benar, meski itu berarti kehilangan satu sama lain, dan di dunia yang penuh kepalsuan. Itu adalah bentuk cinta paling tulus yang pernah ada. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipadati awak media, aktivis anti korupsi, dan pejabat yang datang bukan untuk mendukung, tapi untuk menyaksikan jatuhnya seorang menteri. Di ruang sidang utama, Bambang Hartono duduk di kursi pengacara, jas rapi, wajah tenang, tapi matanya memancarkan amarah. Di barisan depan, Sari Hartono duduk sendirian, tak menoleh pada siapapun. Ia tidak mengizinkan Raisa hadir, tapi Raisa datang diam-diam, duduk di barisan paling belakang, memakai jilbab dan kacamata besar agar tidak dikenal. Di sisi lain ruangan, Arya Wijaya berdiri di kursi saksi, tanpa lencana, tanpa seragam, hanya kemeja putih dan celana hitam. Ia telah resmi dipecat dari kepolisian karena pelanggaran etika,
tapi namanya dibersihkan dari tuduhan korupsi. Hari ini, ia datang bukan sebagai polisi, tapi sebagai saksi kebenaran. Hakim ketua membuka sidang. Saksi, mohon maaf. Arya mengangkat tangan. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, seutuhnya, dan tanpa pamrih. Suara itu tenang, tapi menusuk ruang sidang seperti pisau yang diasah bertahun-tahun. Jaksa permintaan mulai mengajukan pertanyaan. Arya menjawab dengan lugas, ia menjelaskan alur dana ilegal. Ia menunjukkan dokumen asli yang disahkan BPK. Ia mengungkapkan keterlibatan perusahaan cangkang milik keluarga Hartono. Tapi ketika ditanya tentang ringkasan dengan Raisa, dia diam sejenak. Apakah Anda benar-benar menjalin hubungan pribadi dengan putri penipu? Tanya jaksa. Arya menatap lurus ke depan. Ya. Apakah hubungan itu mempengaruhi objektivitas penyelidikan Anda? Tidak, jawab Arya tegas. Justru karena saya mencintainya, saya tak bisa membiarkan cuplikan melindungi ayahnya. Cinta sejati tidak buta, ia justru membuat kita melihat kebenaran lebih jelas. Di barisan belakang, Raisa menahan napas. Air matanya mengalir diam-diam, lalu tiba giliran Raisa. Ia maju ke depan, melepas kacamata, menanggalkan jilbab palsu. Ruang sidang keributan. Wartawan berebut memotret, nama lengkap Anda? Tanya hakim. Raisa Hartono, jawabnya tenang. Putri dari penipu, Bambang Hartono. Mengapa Anda bersedia membunuh ayah Anda? Raisa menatap ayahnya, sekilas, tapi penuh arti. Lalu ia berkata, suaranya jelas, tegas, dan penuh keyakinan, karena aku mencintai ayahku. Dan cinta sejati tidak berarti membela kejahatan. Saya menghancurkan bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk menyelamatkan sisa kehormatan yang masih bisa ia pertahankan. Ia lalu mengungkap apa yang dilihatnya sendiri, dokumen palsu di meja ayahnya. Percakapan malam hari tentang dana darurat, desakan dari ayahnya agar ia menjauhi Arya, bukan karena takut pada cinta mereka, tapi karena takut pada kejujuran Arya. Bambang Hartono menunduk. Untuk pertama kalinya, wajahnya runtuh di luar gedung. Media menyiarkan langsung, Putri Menteri Hartono jadi saksi kunci, ungkap keterlibatan ayahnya dalam korupsi triliunan. Di dalam, setelah sidang ditunda, Arya dan Raisa berpapasan di koridor, dipisahkan oleh petugas keamanan dan kepadatan wartawan. Mereka tak bicara, tak menyentuh. Jangan peluk, tapi mata mereka bertemu, hanya sesaat, dan di dalamnya, semua terkatakan, maaf. Terima kasih. Saya sangat menyukainya. Selamat tinggal, Raisa berjalan pergi, kepala tegak. Arya tetap berdiri, menatap punggungnya hingga menghilang di balik pintu. Malam itu, vonis dijatuhkan. Bambang Hartono divonis 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Korupsi terbukti secara sah dan terjamin. Arya kembali ke rumah kosong. Bekas apartemen di Menteng telah ditutup sebagai bagian dari penyelidikan. Ia duduk di lantai, memegang boneka beruang yang berhasil diselundupkan Raisa lewat pengacaranya. Di dalam boneka itu, ada secari kertas. Kau memahamiku bahwa cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan demi kebenaran. Aku bangga pernah mencintai. Raisa Arya menutup mata. Ia kehilangan segalanya, career, reputasi, cinta. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa utuh. Karena ia tahu, di tengah dunia yang penuh kepalsuan, ia dan Raisa tetap memilih kejujuran, meski itu berarti kehilangan satu sama lain. Dan dalam diam, di ruang kosong itu, ia berbisik pelan, selamat jalan, cintaku. 6 bulan berlalu sejak vonis dijatuhkan, Jakarta masih sama, bising, penuh asap, dan tak pernah benar-benar adil. Tapi di sudut-sudut kecil kota ini, 2 orang membangun kehidupan baru, diam-diam, tanpa sorotan, tanpa lencana. Tanpa gelar, Arya Wijaya kini tinggal di sebuah rumah sewa sederhana di kawasan Depok. Dindingnya polos, perabotannya minimalis, dan satu-satunya hiasan di ruang tamu adalah foto lama istrinya, Rina. Ia tak lagi memakai seragam, tak lagi membawa senjata. Tapi setiap pagi, ia mengajar sebagai dosen tamu di Akademi Kepolisian, bukan tentang taktik menangkap penjahat, tapi tentang etika, integritas, dan harga sebuah sumpah. Mahasiswa-mahasiswanya menyebutnya, Pak Arya yang keras tapi jujur. Mereka tak tahu bahwa pria tua ini pernah kehilangan segalanya demi kebenaran. Tapi mereka merasakan, di balik suaranya yang serak, ada luka yang mengajarkan kebijaksanaan. Di sisi lain kota, Raisa Hartono menyelesaikan studinya lebih awal, dengan predikat cum laude. Ia menolak tawaran beasiswa luar negeri. Ia juga memutus hubungan dengan ibunya, yang memilih tinggal di luar negeri setelah skandal keluarga meledak. Kini,
Raisa tinggal di sebuah kontrakan Castle di kawasan Tebas. Di ruang tamunya, ia mendirikan lembaga advokasi transparansi publik, LAT, organisasi kecil yang membantu masyarakat melaporkan korupsi tanpa takut. Ia tak lagi memakai nama Hartono di publik. Di media, ia hanya dikenal sebagai Raisa, perempuan muda yang berani bersaksi melawan ayahnya sendiri. Mereka tak pernah bertemu lagi. Tak saling menghubungi. Tapi setiap kali Arya melihat berita tentang Lat di televisi, ia tersenyum, pelan, pahit, tapi bangga, dan setiap kali Raisa lewat di depan Akademi Kepolisian. Ia melambaikan langkah, berharap, barangkali. Melihat sosoknya dari kejauhan, suatu sore di bulan Oktober, langit Jakarta berwarna jingga keemasan, langka di tengah polusi yang biasa. Arya sedang berjalan pulang dari kampus, tongkat kayu di tangan kanan, lututnya semakin tak kuat menahan usia. Topi anyaman menutupi rambut putihnya, di Taman Suropati. Ia berhenti sejenak untuk duduk di bangku kayu yang sudah lapuk. Ia menatap anak-anak bermain, pasangan muda berpegangan tangan, dan burung-burung yang pulang ke sarang lalu. Dari kejauhan, ia melihatnya, Raisa, ia berjalan pelan. Rambutnya diikat longgar, memakai kemeja putih dan celana hitam, sama seperti dulu. Di tangannya, tas kanvas bertuliskan, kebenaran tak pernah mati. Mereka saling memandang, tak mengherankan. Tak ada lari ke pelukan. Hanya diam, panjang, dalam, penuh kenangan yang tak perlu diucapkan. Raisa mendekat. Berhenti di depan bangku itu. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum. Kamu terlihat damai, katanya pelan. Kamu terlihat kuat, jawab Arya. Mereka duduk bersama. Tak berjabat tangan. Namun kehadiran mereka satu sama lain sudah cukup mengisi keheningan yang selama ini kosong. Latku dapat penghargaan minggu lalu, kata Raisa. Dari Komnas HAM. Kamu pantas mendapatkannya, kata Arya. Dan kamu masih mengajar? Selama masih ada yang mau mendengarnya. Mereka diam lagi. Angin berhembus, membawa daun kering jatuh di antara mereka. Kadang aku bertanya-tanya, kata Raisa, apakah kita bisa punya akhir yang berbeda di dunia yang lebih baik? Arya menatap senja. Mungkin tidak di dunia ini, tapi di hati kita sudah punya akhir yang utuh. Raisa mengangguk. Lalu, perlahan, ia berbalik, jaga diri, Arya. Kamu juga, Raisa. Ia berjalan pergi, langkahnya tegap, penuh tujuan. Arya bersembunyi hingga menghilang di balik pepohonan. Di bangku itu, ia duduk lebih lama. Lalu mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya, lencana lama, yang dulu ia simpan di laci, lalu disimpan di dalam buku selama masa pengungsi. Ia menatap logam itu sejenak. Lalu melemparkannya perlahan ke kolam kecil di tengah taman. Lencana itu tenggelam, tanpa suara, tanpa gemerincing. Karena Arya tahu, kehormatan sejati bukan di lencana, tapi di hati. Dan hatinya sudah lama ia serahkan pada perempuan yang baru saja pergi. Malam itu, Raisa menulis di jurnal pribadinya, cinta kami tak punya rumah, tak punya masa depan. Tapi ia punya kebenaran, dan itu cukup untuk menjadikannya abadi. Di Depok, Arya menyalakan lampu kamar, lalu membuka buku filsafat lama. Di halaman pertama, tertulis, orang yang benar-benar mencintai tidak takut kehilangan. Karena cinta sejati bukan milik, ia adalah kebebasan. Mereka tak pernah bertemu lagi setelah itu, tapi di setiap keputusan jujur yang saya, di setiap keberanian yang mereka tunjukkan, dan di setiap senja yang mereka lewati sendirian, mereka tetap bersama, karena cinta sejati bukan tentang persatuan, tapi tentang tetap utuh, meski dunia memaksa kalian terpisah.